Hari ini saya rencana lakukan reses di Pasar Wamanggu bersama teman-teman pedagang di sana. Kita coba berdiskusi dengan mereka, kemudian mendengar juga menyerap aspirasi dari teman-teman pedagang, tapi juga nanti dari para pembeli. Jadi apa-apa yang bisa kita dengar dari mereka dan kemudian itu bisa kita bawa di dalam sidang paripurna DPR Provinsi Papua Selatan. Reses pertama tahun 2025. Kita jalan. Pagi, Bapak. Pagi. Om. Enggak, pagi. Telur. Pagi itu, Pasar Wamanggu sudah ramai dengan aktivitas jual beli. Para pedagang sibuk mengatur dagangan mereka, sementara para pembeli berlalu lalang memilih barang kebutuhan. Di tengah kesibukan itu, anggota DPR Papua Selatan, Julians Charles Gomar, hadir dengan langkah santai, menyapa satu persatu pedagang sebelum memulai agenda resesnya. Singgah di salah satu sudut pasar, Charles Gomar menyempatkan diri menikmati segelas jamu tradisional yang disuguhkan oleh seorang penjual. Jamu hangat itu menjadi penyegar pagi, sekaligus simbol kedekatan dengan masyarakat. Sambil menyeruput minuman berkhasiat tersebut, ia berbincang dengan pedagang di sekitar, mendengar cerita mereka tentang kehidupan sehari-hari di pasar. Kalau yang pakai telur apa nih? Ada Pak yang begini bisa. Kunyit asam campur telur juga bisa. Boleh. Yang mana? Kunyit asam campur telur. Kunyit asam campur telur. Minta 3. Puasa, sorry. Puasa juga. Berarti 1 aja. Ini kunyit asam Campur kencur. Campur pahit mau tidak? Untuk apa pahitnya? Pahitnya malaria. Nggak usah. Jangan, nggak usah. Dia takut pahit saya. Jangan. Ini langsung kuningnya ini ya. Iya, Kayak matang ya. matang. Kan ada madunya Bang. Oh. Langsung matang. Setelah menikmati jamu, Gomar berinteraksi langsung dengan para pedagang sayur, menghampiri lapak mereka satu persatu. Pagi. Ia berdiri di antara tumpukan sayur segar, sambil berbincang dengan para pedagang. Setelah berinteraksi dengan pedagang, Gomar melanjutkan langkahnya menuju lokasi pertemuan yang telah disiapkan. Ditandai dengan sebuah baliho sederhana, para pedagang berkumpul, membawa serta keluhan dan harapan mereka. Gaji pegawai kebersihan yang tertunda merupakan keluhan pertama yang datang dari Koordinator Cleaning Service Pasar Wamanggu, Cecilius Fernatubun, yang sambil bercucuran air mata menyampaikan bahwa gaji para petugas kebersihan belum dibayarkan sejak Desember 2024. Nama saya Cecilius Fernatubun, selaku Koordinator Cleaning Service Pasar Wamanggu. Mulai dari Desember sampai saat ini, kami belum ada gajian. Dari pemerintah, dari Dispemdas diserahkan ke Perindakop. Ternyata Perindakop melaksanakan tugasnya itu dari Oktober sampai November saja. Desember bahasanya katanya gaji, Desember hilang. Saya sama tanyakan kepada pimpinan, kenapa sampai hilang? Karena kami dari Dispemda itu batas gajian itu Desember itu tetap dibayar Desember. Karena masuk ke tahun baru berarti kita punya daftar baru lagi untuk perpanjangan kontrak lagi.
Jadi sampai saat ini kami belum dapat janji itu. Kenapa Perindak tinggal putar-putar kami terus sampai saat ini. Jadi kami minta, kami selaku cleaning service Pasar Manggu ini, kami bekerja keras untuk pasar. Tapi saat ini kami menyerah karena tidak ada uang. Bagaimana sampai barang itu sampai terjadi? Karena kami bertahun-tahun di sini tidak pernah hal itu terjadi. Berpindah ke tangannya Perindak ini baru terjadi hal ini. Saya minta dari Bapak supaya kalau bisa usahakan kami gaji Desember katanya hilang, jadi kami belum tahu persis di mana gaji Desember itu. Terima kasih banyak. Yang Bapak sampaikan saya sudah tangkap. Kami akan mengkoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Merauke ya. Saya akan ketemu Pak Bupati juga untuk menanyakan hal ini. Terima kasih Bapak. Beralih ke sisi lain, seorang pedagang menyampaikan keinginan mereka agar meja jualan diperbesar. Meja yang tersedia saat ini hanya berukuran 1 meter, yang menurut mereka tidak cukup untuk menata barang dagangan dengan rapi. Akibatnya, banyak barang harus diletakkan di lantai, membuat tampilan pasar menjadi kurang teratur dan menyulitkan pembeli. Bapak, kita mau sampaikan kendala-kendala kami di dalam pasar ini. Kalau bisa tuh, pasar ini, meja jualan ini, kalau bisa 1 orang 2 meter. Karena 1 meter ini tidak bisa sagu-sagu di atas. Kita harus taruh jualan sayur-sayurnya di bawah. Tidak bisa, harus 2 meja. Supaya sagu-sagu di atas. Pisang-pisang juga di sebelah dengan sayur-sayur begitu. Kalau bisa 2 meter. Memang yang namanya prinsip ekonomi itu, kalau kita mau dapat profit banyak, dapat untung banyak, berarti kita harus punya jualan yang banyak. Iya toh. Nah, jadi kalau memang 1 meter ini kalau cuma bisa dapat 4 atau 5 ikat saja, kurang kita punya stok barang. Di sudut lain, pedagang yang telah lama berjualan di dalam pasar merasa semakin tersisih oleh keberadaan pedagang kaki lima di luar pasar. Banyak pembeli lebih memilih bertransaksi di pinggir jalan, di mana mereka bisa membeli barang dengan lebih cepat tanpa harus masuk ke dalam pasar. Situasi ini menyebabkan penurunan jumlah pelanggan bagi pedagang yang telah lama terdaftar di dalam area pasar resmi. Orang belanja yang masuk dalam pasar ini kunjungan dari orang belanja. Mama-mama yang duduk dalam pasar ini, mereka duduk dari pagi itu tidak ada orang belanja yang masuk dalam pasar ini. Ada, tapi tidak terlalu, Pak. Kenapa tidak terlalu? Karena kebanyakan orang belanja itu mereka tidak mau masuk di dalam pasar ini. Mereka kebanyakan belanja di luar. Belanja di luar sana. Berarti kalau bisa dari Bapak anggota Tidak usah pakai online juga. kalau bisa tidak usah jualan di luar lagi. Kalau bisa diarahkan masuk ke dalam sini supaya orang belanja itu datang langsung masuk ke dalam supaya mereka bisa lihat. Tiba berangkat ini yang bikin sehingga mama-mama yang jual beli ini punya modal mati. Kenapa saya bilang begitu? Karena tiba berangkat mereka jual juga. Contoh pisang, mereka sudah masak di rumah, datang jual encer. Nah, silakan mama-mama yang mereka jual beli ini, mereka beli yang mentah. Kesian mereka masakan terus mereka jual. Tidak bisa, beda harganya. Artinya ada pelaku usaha yang di luar pasar yang datang kemudian jual langsung dia pergi lagi begitu. Ya, begitu ya. Itu namanya kan tiba berangkat, itu Bapak. Namanya tiba berangkat. Saya kira tadi kapal pelni. Menanggapi semua keluhan ini, Charles Gomar berjanji akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah daerah, termasuk menemui Bupati Merauke untuk mencari solusi atas permasalahan yang disampaikan pedagang. Ia juga menegaskan pentingnya regulasi yang lebih jelas untuk mengatur pedagang dalam pasar maupun di luar pasar agar tidak ada persaingan yang tidak sehat. Di akhir pertemuan, Charles Gomar membagikan minyak goreng dan gula kepada para pedagang yang hadir. Hari itu, Pasar Wamanggu tidak hanya menjadi tempat transaksi jual-beli, tetapi juga ruang untuk menyampaikan harapan dan mencari solusi. Pasar Wamanggu adalah jantung ekonomi rakyat, dan suara para pedagang hari itu menjadi amanah yang harus diperjuangkan. Ia berkomitmen untuk membawa aspirasi mereka ke pemerintah daerah, karena pasar yang lebih baik berarti kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua.